dan setan dari Desa Rambat. Ngidam Geteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Netrakala. Kisah-kisah dari Netrakala selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa dari Netrakala, bisa juga di follow ya akun Twitternya agar tahu nih, bisa tahu kisah-kisah apa lagi sih yang terbaru dari Netrakala. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Sore itu, rintik hujan masih membasahi Desa Rambat. Sekumpulan orang berdiri rapat, mengelilingi liang lahat, berukuran kecil, sekedar cukup untuk seukuran bayi. Tangis seorang ibu muda pecah, terpaku menatap si anak dengan tatapan kosong. Sang suami memeluknya, tak mampu berkata lebih, berusaha tegar dengan takdir yang sudah dituliskan. Jenazah bayi mungil itu terlihat begitu kecil, dengan kain kafan yang membungkus. Doa singkat dipanjatkan, jenazah segera ditimbun, proses penguburan dilakukan dengan cepat, seolah ada tarikan magis untuk menyudahi semuanya. Ya Allah, dah tega kok, ucap salah seorang perempuan. Sudah, kasihan si Nining, semua sudah takdir, balas perempuan lainnya. Tetes hujan kembali turun, mengaburkan isak tangis Nining meratapi nasibnya. Tak ada lagi kata perpisahan selain langkah kaki yang mulai meninggalkan pemakaman itu. Waktu berganti, malam kian larut, suasana benar-benar sepi. Yang terdengar hanya tetes sisa air hujan yang membasahi tanah berlumpur. Begitupun di pemakaman, begitu sunyi, tak ada satupun suara muncul. Bahkan orkestra jangkrik yang biasa menemani para mayit ikut membisu. Dalam keremangan, samar dari jauh, satu sosok berjalan pelan, menggenggam benda berat berujung besi di tangannya. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukannya? Semua saksi bisu pun tak sanggup melihat saat manusia itu berdiri diam di depan makam yang masih baru. Di bawah sinar rembulan yang tertutup awan, sosok itu sesaat hanya berdiri menghadap ke bawah gundukan tanah. Tidak ada ekspresi di gurat wajahnya. Lalu satu cangkulan ia hempaskan di tanah basah itu, terus ia lakukan sampai mengenai papan kayu yang disusun rapi. Kemudian tanpa suara, tanpa aba-aba, ia melompat ke dalam liang, mengambil satu persatu papan kayu hingga terlihat satu bungkusan kecil berwarna putih bernodakan tanah. Tanpa rasa takut, ia mengambil jasad bayi itu, lalu naik ke atas liang lahat. Kini ia duduk di makam sebelahnya, menimang jasad bayi itu seolah anaknya sendiri. Tak lelo, 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 ledung. Sosok itu terus mendembang, disinari cahaya rembulan yang mulai terang. Tak ada rasa takut, hanya perasaan iba, tak tega dengan kesendiriannya. Pagi harinya, warga Desa Rambat dihebohkan dengan penemuan makam bayi yang dibongkar ugal-ugalan. Kejadian ini
membuat semua warga geram sekaligus khawatir, termasuk para ibu hamil yang ada di desa itu. Pasalnya, ini bukan pertama kali terjadi. Setahun lalu, ada peristiwa serupa. Banyak kasakusuk menyebutkan jasad bayi itu dimangsa hewan buas. Ada pula yang mengatakan jika ada orang yang sedang melakukan ilmu hitam. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rama membuka pelan pintu rumah peninggalan Belanda. Semerbak aroma apek bercampur lembab menguar memenuhi hidungnya. Santi di sebelahnya tak luput merasakannya. "Mas," ucapnya singkat menggenggam erat lengan suaminya. Rama mengedarkan pandangan menyisir ruangan kecil itu. Kesan pertama yang muncul adalah antik. Bibirnya tersungging senyum kecil, tak menyangka bakal mendapat rumah yang selalu ia idamkan. "Mas yakin kita tinggal di sini? Mending cari kontrakan atau rumah kos deh," kata Santi. "Yakin dong, lihat sini. Cantik gak?" ucap Rama sambil menarik tangan Santi untuk melihat lukisan pria Belanda di ujung ruangan. "Serem ah, kita cari kontrakan lain aja yuk mas," ucap Santi khawatir. "Cari rumah baru itu butuh waktu. Kita itu cuma 1 tahun di sini. Setelah itu kita pulang ke kota. Tahu jarak rumah ini dan perkebunan kopi kan jauh lebih dekat, jadi ngirit ongkos," kata Rama sambil mengelus kepala istrinya lembut. "Tapi mas," Rama menggeleng, menangkupkan kedua tangannya ke pipi Santi. "Kenapa sayang? Bukannya kita menambahkan memiliki rumah sendiri? Nah sekarang impian kita sudah terwujud loh. Apalagi sebentar lagi bakal ada calon bayi kita." "Ya benar mas, tapi rasanya ada yang aneh sama rumah ini," kata Santi. "Shh, dah, ayo kita beresin pakaian, setelah itu istirahat," ucap Rama mendorong pelan tubuh Santi agar segera masuk ke kamar. Tak berbeda dengan ruang depan, di dalam kamar utama, kesan antik masih terasa begitu jelas. Dipan kayu dengan kelambu di atasnya. "Nah, ini kamar kita. Cantik kan?" Santi menghela nafas berat. Perlahan dia berjalan mengelilingi kamar, sedangkan Rama hanya memperhatikan istrinya dari ambang pintu. "Kapan terakhir rumah ini ditempatin ya mas?" tanya Santi sambil mengusap permukaan meja kayu. 3 bulan yang lalu ya mungkin ya, tapi aku juga kurang tahu sih," jawab Rama acuh. "Yaudah, aku ambil barang-barang lain, kamu beresin pakaian ya," kata Rama lalu berlalu pergi. Santi tak punya pilihan lain, ia hanya bisa menuruti keinginan suaminya. Segera ia mengambil koper, membereskan pakaian mereka. Santi termenung, ia menajamkan pendengaran. "Mas," tanya Santi menatap ke arah pintu. Tap. Santi terlonjak. Ia baru saja melihat ada anak kecil berlari melewati kamar tidurnya. Perlahan Santi bangkit, ingin memastikan takut ada seseorang masuk ke dalam rumah ini. Saat dia sampai di ambang pintu, Santi tak melihat siapapun, tapi kembali terdengar suara tawa anak kecil. Bukan hanya 1 orang, melainkan beberapa anak, seolah mereka sedang bermain di rumah itu. Kini Santi berjalan ke arah belakang, tetapi di bagian dapur ia juga tak melihat gerombolan anak-anak itu. Lalu saat membuka pintu belakang, ia mengerang lega. Tampak beberapa anak memang sedang bermain di dekat sumur lengkap dengan alat timbanya. Sesaat Santi mengamati bocah-bocah itu bermain dengan senyum mengembang. Kemudian satu bocah laki-laki itu berhenti menatap Santi dengan senyuman. Lalu tanpa Santi duga, si bocah langsung berlari ke arah sumur dan langsung melompat ke dalam. "Astagfirullah!" teriak Santi. Ia langsung berlari menuju ke arah sumur. Dengan jantung berdebar, Santi melongokkan kepalanya ke dalam sumur. Dilihatnya, anak itu seperti tenggelam menggapai-gapai permukaan.
Santi makin panik. Ia berusaha menurunkan ember timba berharap bisa menolong bocah itu. Sedangkan anak-anak yang lainnya seperti tak terganggu. Mereka terus asik bermain di belakang Santi. Tolongin dong, kata Santi panik. Mereka semua terdiam, memandang Santi dengan pandangan aneh. Lalu salah satu dari mereka berjalan mendekat. Nongok, pergi, bisiknya sambil menunjuk ke arah Santi. Santi merinding hebat, matanya tak berkedip. Dia baru menyadari kalau wajah anak-anak itu tak normal, begitu pucat, seolah tak ada darah di tubuh mereka. Sesaat, mereka masih menatap Santi, lalu kembali bermain seolah tak terjadi apa-apa. Dek, astagfirullah, jerit Santi kaget saat Rama menepuk pundaknya. Itu Mas, anak. Sesaat Santi terdiam, lalu ia langsung berlari ke arah sumur tua. Rama yang melihat itu begitu panik, ia sigap memegangi tubuh Santi erat-erat. Santi, mau ngapain sih? Mas, itu tolongin, tadi anak kecil jatuh ke sumur, jerit Santi. Rama kebingungan. Ia menarik Santi menjauh dari sumur, melongokkan kepalanya, lalu ia kembali menatap istrinya kebingungan. Kamu ngelindur ya? Tanya Rama khawatir, meski hatinya merasa kalau istrinya sedang tidak tidur. Apaan sih Mas? Buruan tolongin Mas, ya Allah, kata Santi. Ya apa yang mau ditolongin? Ini Baher, kata Rama mendekat ke arah Santi. Santi menepis tangan Rama. Dia langsung melongokkan kepalanya ke dalam sumur. Benar saja, tak ada apapun, bahkan air di dalamnya tampak bergoyang tenang. Tadi ada anak-anak, kata Santi, matanya menyisir sekitaran. Ia benar-benar kebingungan. Kemana perginya anak-anak itu? Bukannya tadi ada bocah-bocah bermain di sini? Sejak kapan mereka pergi? Terdengar helaan nafas kasar dari Rama. Ayo masuk, udah mau surup. Kecapean pasti kamu ini, kata Rama sambil menarik Santi agar mengikutinya. Tapi Mas, udah, jangan dibahas lagi ya, kata Rama. Malamnya, suasana begitu hening. Rumah ini sedikit berjarak dengan tetangga. Mungkin saja dulu si pemilik memang menginginkan jauh dari keramaian. Namun justru itu yang Santi khawatirkan. Contohnya saja malam ini, tak ada suara apapun. Bahkan suara kendaraan bermotor pun tak terdengar sama sekali. Belum lagi kejadian sore tadi. Dia yakin kalau ia sedang tidak berhalusinasi. Kalaupun itu setan, kenapa begitu padat? Aduh, kata Santi saat merasakan tendangan kecil dari perutnya. Perlahan ia bangkit, membenarkan posisi agar lebih nyaman. Santi langsung menoleh ke arah pintu, jantungnya berdebar keras. Kali ini dia sadar, suara itu bukan hanya di kepalanya. Santi memperhatikan pintu, memastikan kalau ia tidak salah dengar. Ngelamun lagi, sambet nanti. Astagfirullahaladzim Mas, kagetin aja sih, ucap Santi jengkel memukul perut suaminya keras. Duh, kok dipukul, kata Rama memegangi perutnya. Anggap aja kamu ngerasain lagi ditendang sama anakmu, ucap Santi. Rama tersenyum. Ia langsung memposisikan dirinya jongkok di depan Santi. Pria itu mengelus perut istrinya yang sudah mulai membuncit. Mas, tadi aku dengar ada suara di luar, kata Santi. Suara? Orang ronda? Tanya Rama sambil memakai pakaiannya. Bukan seperti tawa bocah, kata Santi. Rama mengerutkan dahinya. Tanpa bicara, ia berjalan ke arah jendela, membuka daunnya, lalu kepalanya melongok. Santi menanti dalam diam, lalu tanpa sepatah kata, Rama berjalan ke arah pintu kamar dan berlalu pergi. Santi menunggu dengan perasaan gelisah. Baru semalam saja rumah ini sudah membuatnya begitu tak nyaman. Santi langsung menoleh ke arah jendela. Kali ini suara tawa itu jauh lebih jelas meski terdengar lebih berat. Tok tok tok. Santi terperanjat. Mas,
jangan bercanda deh, teriak Santi. Namun tak ada jawaban. Santi kembali terlonjak. Ia segera berdiri tanpa mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Jantung Santi sudah hampir lepas dari tempatnya. Ia terus memanggil nama suaminya, namun tak ada jawaban. Lalu perlahan jendela kayu besar itu terbuka. Suara kikik tawa makin terdengar jelas. Dar! Aduh, ucap Santi yang langsung memegangi perutnya. Rama yang panik langsung melompat dari luar rumah. Ia langsung berjongkok di depan Santi. Kenapa, Dek? Kenapa? Tanya Rama. Santi yang murka tidak menjawab. Dia heran dengan kelakuannya suaminya itu. Bisa-bisanya bercanda di waktu seperti itu. Buk, buk, buk. Aduh, ampun, teriak Rama berusaha melindungi kepalanya dari pukulan Santi. Mampus, mampus, jerit Santi sambil menjambak rambut Rama dan menggerakkannya ke kanan dan ke kiri. Beruntung dia hanya kaget. Kalau sampai terjadi sesuatu pada janinnya, siapa yang bakal repot? Santi berhenti. Dia memandang nanar ke arah Rama, lalu tangisnya pecah tanpa suara. Tanpa mengatakan apapun, Santi berjalan ke arah ranjang, mengambil selimut dan menutup tubuhnya. Rama mendekat ke arah ranjang, memeluk tubuh istrinya. Dia sadar candaannya tadi keterlaluan. Maaf ya, kata Rama. Tak ada jawaban. Yang Rama dengar hanya isak tangis. Berulang kali Rama meminta maaf, namun Santi tak menggubris. Dia benar-benar sebal dengan suaminya itu. Hingga tanpa sadar, dia tertidur malam itu. Santi terbangun tengah malam. Perutnya terasa nyeri. Janin di kandungannya terus bergerak tanpa henti. Dek, udah apaan sih? Tidur yuk, ucap Santi sambil mengelus perutnya. Namun pergerakan bayinya tak kunjung reda. Belum lagi rasa ingin ke toilet. Rasanya kandung kemihnya penuh, atau karena gerakan si janin yang terus menendangnya. Dia menoleh ke arah samping, berusaha membangunkan Rama yang tertidur pulas tanpa rasa bersalah sama sekali. Namun berulang kali Santi menggoyang suaminya. Pria itu malah menutup kepalanya dengan bantal. Kepok, awas aja kalau minta jatah. Kupetot itu mau sampai lepas, umpat Santi. Dengan perasaan kesal, mau tak mau ia beranjak. Kandung kemihnya sudah begitu penuh sampai perutnya terasa begitu kencang. Ada keraguan saat Santi keluar kamar. Rasanya rumah itu begitu sunyi. Belum lagi barang-barang antik di dalamnya membuat bulu kuduknya meremang hebat. Dia ingin membangunkan Rama sekali lagi, namun hasrat untuk mengeluarkan cairan sudah di ujung tanduk. Nekat, ia berjalan sendiri menuju bagian belakang rumah. Sesampainya di toilet, ia buru-buru menyelesaikan hajatnya. Tetapi saat ia berjalan kembali ke kamar, samar ia mendengar suara lirih dari luar rumah. Sesaat ia waspada, yakin kalau Rama sedang mengerjainya lagi. Namun kali ini ia merasa ada yang berbeda. Ya, itu bukan suara tawa bocah, melainkan seseorang yang sedang menembangkan kidung lama. Lelo, 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 ledung. Jantung Santi berdesir. Dia tahu kidung itu. Dulu, sewaktu kecil, neneknya sering menyanyikan tembang itu. Ingin segera kembali ke kamar, namun rasa penasarannya begitu tinggi. Yakin kali ini bukan suara setan, karena dia pun juga mendengar suara berat langkah kaki. Kini Santi sudah berada di depan pintu belakang. Ia menempelkan telinganya ke arah daun pintu. Benar, itu manusia, batin Santi. Jantung Santi makin berdebar. Kali ini ia memberanikan diri untuk mengintip dari celah jendela di samping pintu.
Di bawah cahaya rembulan samar, dia melihat seseorang berdiri memunggunginya menghadap ke arah sumur. Entah itu laki-laki atau perempuan, Santi tak bisa membedakan. Yang ia tahu, sosok itu hanya berdiri menembang di depan sumur tua belakang rumahnya. Seolah Santi terhipnotis, ia terus memperhatikan sosok itu hingga perlahan sosok itu berbalik. Santi menegang. Belum pernah dia melihat manusia sedemikian seram. Wajahnya tersembunyi dalam gelap yang terlihat hanya kilau putih rambut beruban. Bersamaan itu pula, kidung yang dinyanyikan sosok itu semakin terdengar keras di telinga Santi. Begitu pula janin di perutnya. Anaknya bergerak hebat seolah ingin keluar dari perutnya. Aduh, kata Santi sambil memegangi perutnya. Namun tak mereda, justru gerakan janinnya semakin kasar dan kuat hingga tiba-tiba kepala Santi terasa berat dan semuanya menjadi gelap. Santi mengerjap, matanya terasa sakit saat sorot cahaya neon masuk ke dalam retinanya. Dia mengerjap, mencoba memulihkan kesadarannya. Alhamdulillah Bu Bidan, kata Mas Rama sambil keluar ruangan. Perlahan Santi membuka mata. Ia sempat bingung kenapa ia bisa sampai di tempat ini. Ingatan terakhir dia sedang berada di dapur. Lalu matanya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan di balik jendela gelap. Jelas itu sosok wanita. Ia hanya berdiri memperhatikan. Rambutnya tak terawat, wajahnya kurus sampai tulang tengkoraknya tercetak dengan jelas. Ingin rasanya berteriak, namun tubuh Santi begitu lemas, bahkan ia hanya bisa menangis ketakutan. Tolong cek istri saya dulu ya Bu. Santi menoleh saat mendengar langkah kaki dan suara suaminya. Lalu ia kembali menolehkan kepalanya ke jendela. Sosok itu sudah lenyap, namun meninggalkan satu tanda yang ditulis dengan uap air yang ada di kaca jendela. Santi makin ketakutan. Entah apa yang dilakukannya sampai ada penguntit gila yang berusaha untuk mencelakai janinnya. Pintu terbuka. Rama dan seorang wanita parubaya muncul dari baliknya. Santi, kenapa nangis? Ada yang sakit? Ini, aku sudah panggilkan Bu Bidan, kata Rama panik saat melihat istrinya mengeluarkan air mata berlinang. Santi menggeleng. Ia menunjuk ke arah jendela. Spontan Rama melihat itu, emosinya naik. Astagfirullah, maksudnya apa? Tanya Rama menatap Santi dan Bidan bergantian. Bapak tenang dulu ya, saya periksa dulu istrinya. Bapak silakan tunggu di luar, kata Bu Bidan. Tenang gimana Bu? Tadi saya keluar ruangan belum ada tulisan itu loh. Jangan-jangan memang ada orang yang berusaha mencelakai anak kami, kata Rama. Istri Bapak aman di sini. Saya hanya memeriksa, lalu silakan kalau mau menemani istrinya lagi ya, kata Bidan sedikit galak. Dengan langkah berat, Rama meninggalkan ruangan, tapi Santi tahu dia pasti sedang mengecek keluar puskesmas untuk mencari pelakunya. Saya Bidan Lastri, ibu saya periksa dulu ya, ucap Bidan Lastri lembut. Tanpa menunggu persetujuan, Bu Lastri langsung melakukan pemeriksaan. Bahkan dia juga menyisir perut Santi dengan tangan tuanya, kadang juga mengusap pelan. Alhamdulillah tidak ada kondisi serius, tapi jangan sampai pingsan lagi ya. Ibu hamil itu tidak boleh stres. Memang ada apa toh? Tanya Bu Lastri begitu keibuan. Ya Bu, kami baru aja pindah ke rumah peninggalan Belanda di ujung desa. Mungkin karena itu saya kelelahan, jawab Santi. Rumah ujung desa peninggalan Belanda? Tanya Bu Bidan tampak aneh. Iya, kenapa ya Bu? Tanya Santi penasaran. Nggak kenapa-napa. Sekarang kamu istirahat. Jangan pedulikan omongan orang tentang rumah itu ya. Dan satu lagi, orang yang kamu lihat di jendela itu namanya Nining. Orang gila di desa ini, kata Bu Lastri. Memangnya kenapa sama rumah itu Bu? Tanya Santi khawatir. Dia ingin menceritakan semua, tapi takut Bu Lastri menganggapnya gila. Gak ada apa-apa. Sudah. Sekarang kamu istirahat aja. Setelah infusnya habis baru boleh pulang ya, kata Bu Lastri lalu berjalan keluar. Setelah kepergian Bidan Lastri,
Rama masuk ke dalam kamar. "Mas, kita pindah ya. Aku nggak betah tinggal di situ," pinta Santi. "Kamu itu sebenarnya kenapa sih? Gara-gara aku kagetin ya?" tanya Rama bersalah. Santi menggeleng. "Enggak, cuma aku ngerasa ada yang aneh di rumah itu, apalagi di sumur belakang. Jadi sebelum aku pingsan, aku lihat ada orang asing berdiri di depan sumur, lalu dia menembang Jawa." "Tembang Jawa?" tanya Rama penasaran. "Iya, kamu tahu nggak lagu Talelo Lelo Ledung yang sering dinyanyikan buat tidurin anak?" kata Santi. "Iya, terus?" "Karena penasaran aku ngintip dari balik jendela. Pas orangnya noleh, anak kita nendang kencang banget. Rasanya sakit, terus aku pingsan," jelas Santi. Sejenak, Rama terdiam, lalu memegangi tangan Santi erat-erat. "Aku takut, Mas. Takut ada hal aneh di desa ini, di rumah itu," kata Santi. "Shh, kamu yang tenang ya. Sekarang kalau kita mau pindah, pindah kemana coba? Ini itu desa kecil. Kalaupun ada kontrakannya di kota sebelah, jaraknya jauh. Justru aku khawatir kalau jauh sama kamu," ucap Rama. Santi menggeleng. "Mas, kamu lihat sendiri toh tulisan di kaca itu. Tapi Bu Widan juga bilang kalau itu perbuatan Nining." "Nining? Nining siapa?" tanya Rama. "Orang gila di desa ini katanya." "Ayo dong Mas, kita pindah," rengek Santi. Sekali lagi Rama menggeleng, menggenggam tangan Santi erat-erat. "Kita bicarain lagi nanti ya. Sekarang kamu istirahat, aku jagain di sini," ucap Rama. Santi menyerah. Percuma saja meminta kepada Rama, ia pasti bakal menolak dengan 1000 alasan. Ia paham di balik penolakannya itu karena suaminya memang mengincar rumah itu agar bisa menjadi miliknya. Santi mencoba untuk memejamkan mata, namun saat matanya terpejam, justru bayang-bayang sosok di depan sumur yang sedang menempang itu selalu muncul. Namun karena mungkin pengaruh obat, perlahan mata Santi menjadi berat. Santi akhirnya tertidur malam itu. Santi mengerjap bangun dari tidurnya. Dia bingung kenapa sudah berada di kamar tidurnya. Bukankah tadi dia masih berada di rumah sakit? Lantas Santi beranjak mencari di mana suaminya. Tetapi setelah mengecek ruang-ruang di rumah itu, tak ada siapapun. Samar, Santi mendengar sesuatu tak asing. Tanpa sadar, ia melangkah ke arah sumber suara, seolah nyanyian itu memikatnya untuk mendekat. Saat Santi membuka pintu belakang, suasana masih sore menjelang maghrib, tetapi ada yang berbeda. Ia tak merasakan adanya kehidupan lain di tempat itu. Lalu dari tempatnya berdiri, Santi melihat beberapa anak kecil sedang bermain di dekat sumur. Mereka tertawa bahagia. Sejenak Santi mengamati mereka, lalu satu anak laki-laki berhenti. Dia menatap Santi dengan tatapan aneh. Mereka saling pandang. Bocah kecil itu tiba-tiba saja tersenyum, senyum yang belum pernah Santi lihat selama ini. Bahkan kini bukan hanya anak laki-laki itu saja, melainkan semua anak yang ia lihat berdiri mematung memandangi Santi. Lalu bocah laki-laki pertama tadi berjalan pelan ke arah Santi. Langkahnya begitu lembut, seolah tak menapak tanah sama sekali. "Mbak, lagi opo?" tanya bocah itu. Santi terdiam, seolah mulutnya tak bisa mengeluarkan kata-kata. Ia begitu ngeri. Dengan jarak sedekat ini, ia melihat wajah anak laki-laki itu begitu pucat. "Pak, mlebu omah yo. Wis sorop. Iki gawanan tapi ojo ning kene." Santi menjerit. Dia ingin mundur dari tempatnya berdiri. Bocah laki-laki itu menggerakkan tangannya. Tanpa rasa sakit sedikit pun, dia melesakkan jari-jari kecilnya ke dalam rongga matanya. Santi ketakutan. Dia ingin menjerit saat si bocah dengan senyum prihatin memberikan bola mata yang masih berlumuran darah. "Ojo meleng ya Mbak," ucapnya. Santi tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa terdiam shock dengan apa yang barusan dia lihat.
Terdengar suara tembang itu lagi. Kali ini bukan hanya Santi yang terlonjak, namun sosok anak kecil itu tanpa ketakutan, ia berlari pergi bersama teman-temannya. Kini Santi sendirian, masih belum bisa menggerakkan sejengkal pun ujung kakinya. Lalu dari arah samping, dia mendengar suara langkah kaki lebih berat. Satu sosok menggunakan pakaian serba hitam dengan kepala sudah beruban. Perempuan itu berjalan begitu pelan. Di tangannya, ia seperti sedang menggendong bayi. Namun yang membuat Santi ketakutan, bayi itu terpocong sempurna. Sosok mengerikan itu terus berjalan ke arah sumur. Lalu dia meletakkan bungkusan kain itu ke tanah, dan setelahnya ia menimba air sumur itu. Dok, Santi gemetar hebat. Ia tak mengira perempuan itu memanggilnya. "Mrenen, Dok," ucapnya. Bagai terhipnotis, perlahan Santi berjalan ke arah perempuan itu. Dia tak bisa melawan, kakinya berjalan dengan sendirinya. Hingga saat sudah sampai di sumur, perempuan itu masih terus menimba air. "Ganggu aku ya," ucapnya. Santi masih tak menjawab. Ia hanya berdiri mematung di sana. Lalu perlahan sosok perempuan beruban itu berbalik. Santi tak bisa menangkap wajah perempuan itu yang pasti. Dia mengusap perutnya dan terus menembang dengan suara serak mengerikan. Setelah itu, perutnya seperti melilit. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan. Santi terbangun, nafasnya memburu. Bahkan saat dia bangun dari mimpinya pun masih ada sensasi di perutnya, seolah ada yang sedang mengelusnya. Hingga saat Santi menatap ke bawah, betapa kagetnya dia saat melihat si Nining berdiri menduduk sambil mengelus perutnya begitu pelan. Sesaat tak ada apapun, Santi masih syok hingga perempuan itu menembang pelan, mengusap perut Santi pelan. "Idam geteh," ucap Nining sambil berjalan keluar kamar. Santi tersadar. Dia langsung menjerit sejadi-jadinya, dibarengi dengan rasa sakit yang teramat dari perutnya. Rama yang berada di bangkar sebelah langsung melompat dan jatuh ke lantai. Dek, kenapa dek? Kenapa?" tanya Rama panik. Santi menggeleng, tangannya mengacung ke arah pintu. Langsung saja Rama berlari memastikan siapa yang baru saja masuk ke dalam kamar itu. "Aduh!" teriak Santi saat perutnya kembali melilit menyakitkan. Belum lagi gerakan janin di dalam begitu keras. Rama kembali ke samping Santi, dibarengi dengan Bidan Lastri dan satu orang perempuan muda yang masuk ke dalam kamar. "Bu, tolong Bu Bidan," ucap Rama. Tanpa sepatah kata pun, Bidan Lastri langsung memeriksa Santi. Entah apa yang dilakukannya, perlahan rasa sakit di perut Santi berangsur menghilang. "Istri saya kenapa Ibu?" tanya Rama. Tampak Bidan Lastri diam sejenak. Dia meminta kepada perawat satunya untuk mengambilkan obat. "Santi, kamu kenapa?" tanya Bidan Lastri mengabaikan Rama. Dengan nafas terengah, Santi mulai menceritakan apa yang barusan ia alami. Tetapi entah kenapa ia tidak menceritakan soal ngidam getih. Setelah selesai, Bidan Lastri menghela nafas panjang. "Nining itu gila karena kehilangan anaknya. Desa ini ia terkenal ngelmu. Aku sendiri dulu yang membantunya lahiran. Tapi setelah beberapa hari, tanpa rasa berdosa, Nining malah membunuh anaknya sendiri," kata Bidan Lastri dengan pandangan sedih. "Hah? Terus dia sekarang ngincer anak kami?" tanya Rama. Bidan Lastri menoleh ke arah pintu. "Tidak ada penyakit medis apapun di perut Santi." "Maksudnya apa ya?" tanya Rama. "Apapun yang sudah dilakukan Nining harus segera dihilangkan. Kalau tidak, aku khawatir anak atau istrimu tidak akan selamat," ucap Bidan Lastri pelan. "Tidak selamat gimana Ibu?" Rama panik. "Pengaruh ilmu hitam. Sudah banyak wanita hamil di desa ini yang menjadi incaran Nining. Tapi beruntung mereka bisa selamat." "Kalau Nining gila,
Kenapa dia tidak dimasukkan ke rumah sakit jiwa? Tanya Santi ketakutan. Sudah, bahkan dia pernah dipasung. Tapi entah bagaimana dia selalu lepas. Akhirnya warga desa membiarkan dia berkeliaran. Jelas Bidan Lastri. Mas, kita pulang mas, kata Santi. Rama tampak bingung. Santi tahu kalau suaminya itu pasti memikirkan pekerjaannya. Tapi kalian tenang saja, semua bisa dicegah, kata Bidan Lastri. Bagaimana caranya? Tanya Rama. Bu Lastri berjalan mendekat ke arah Santi. Ia membelai perutnya begitu lembut dengan senyum penuh kasih sayang. Sesaat Santi risih dengan apa yang dilakukan perempuan itu, tetapi ia tak berani menghindar. Kita lakukan ruatan, ucap Bidan Lastri. Ruatan? Ya, ruatan agar iblis atau apapun yang sudah menandai janin kalian tidak bisa menyentuh Santi. Itu salah satu cara untuk menghentikan Nining, ucap Bidan Lastri. Santi tampaknya tak setuju dengan usulan tersebut. Baginya sangat-sangat tidak masuk akal saat orang gila pembunuh dibiarkan berkeliaran. Baik, saya setuju. Mas, tapi mas, kata Santi. Dek, kita lakukan dulu yang ada ya. Kalaupun kita pergi, aku bisa kehilangan pekerjaan ini. Kalaupun kita selamat dari tempat ini, kita bisa jadi mati kelaparan di luar sana, ucap Rama. Santi menghela nafas panjang. Ia tak berkutik. Jika saja kondisinya sehat, sudah pasti ia bakal angkat kaki dari tempat ini. Setelah ini kalian pulang, biar aku yang menyiapkan semuanya, kata Bidan Lastri langsung pergi meninggalkan ruang inap. Mas, kamu yakin? Aku ngerasa ada yang janggal mas, kata Santi. Sudah dong dek, Bu Lastri itu bidan senior di tempat ini. Sudah pasti dia pernah mengalami kasus serupa. Jadi kamu percaya aja ya, biar kita semua baik-baik saja, kata Rama. Santi mengangguk lembah. Ia hanya bisa percaya dengan keputusan suaminya. Toh jika terjadi sesuatu, masih ada Rama di dekatnya. Malam selanjutnya, Rama dan Santi menunggu kedatangan Bidan Lastri di rumah mereka. Suasana tampak tegang. Sesekali Rama menanyakan kondisi istrinya. Jangan panik ya, ini cuma ruatan. Dulu pas nikah kita juga diruatkan, kata Rama. Iya, biar ndak sial, tapi tetap aja sial, ucap Santi ketus. Memang benar, keluarga Rama yang masih kental dengan adat istiadat menjorok ke arah mistis, kadang membuat aturan tak logis. Contohnya seperti malam ini. Di tengah ruangan, semua sesajen sudah siap. Satu kendi tanah liat, ayam cemani, kembang mawar, dan juga kemenyan serta dupa. Santi hanya membatin. Ruatan ini lebih mirip ritual pemujaan setan. Kenapa harus seperti ini? Memang udah ada ustadz di desa ini. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu bertepatan dengan jarum jam yang menunjukkan pukul 11 malam. Rama langsung bergerak menyambut Bidan Lastri. Kini wanita itu tak menggunakan pakaian dinasnya. Ia mengenakan pakaian kebaya berwarna hitam dengan rambut yang digelung mirip sinden pewayangan. Sudah siap? Tanya Bu Lastri tanpa basa-basi. Rama mengangguk, segera mempersilahkan Bu Lastri untuk memulai ruatan. Santi diminta membuka semua bajunya. Hanya boleh mengenakan kain jarik yang sudah dibawa oleh Bidan Lastri. Selanjutnya, ia ditelentangkan di atas tikar daun pandan. Bu Lastri mulai menghidupkan kemenyan dan juga dupa dan melakukan sesuatu yang tak bisa didengar oleh Santi. Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan asap, dengan bau khas. Kepala Santi benar-benar pusing, bahkan rasanya perutnya mulai terasa melilit. Santi menahan agar tidak tumbang. Ia terus menggelengkan kepala. Sesekali tangannya mengelus perut mencoba meredam rasa sakit. Rama di sebelahnya tampak panik. Istrinya seperti menggeliat, sedangkan Bu Lastri tampak memotong ayam cemani dan menaruh darahnya ke dalam kendi. Bu Lastri kembali duduk bersila. Kini ia menghadap ke arah Santi yang posisinya sudah mengangkang layaknya orang yang mau melahirkan.
Tiba-tiba saja, kepala Santi rasanya mau pecah. Ia mengerang kesakitan, bahkan janin yang ada di perutnya seolah memaksa ingin keluar. "Dek, dek," ucap Rama samar, namun Santi tak bisa menjawab. Justru sekarang dia melihat anak-anak kecil yang sering bermain di rumah sedang mengelilinginya. Santi terus menggelengkan kepala, mencoba untuk menetralisir rasa sakit yang ada di kepala. Lalu ia mendapati satu bocah yang hadir di dalam mimpinya. Kini tak ada ekspresi bahagia, justru bocah itu termenung seolah ia sedih dengan keadaan Santi. "Ojo meleng," ucap bocah itu lirih. Bagai tersambar petir, Santi menyadari sesuatu. Bodohnya, ia malah membuat ritual ngidam getih makin mudah dilakukan. "Mas!" teriak Santi. Namun terlambat. Sosok bidan Lastri yang berada di belakang Rama sudah bergerak cepat. Dia memukulkan ornamen pada tepat ke arah belakang kepala Rama. Prak! Rama tersentak. Kepalanya menggeleng pelan, lalu ambruk ke lantai. Sedangkan bidan Lastri yang kembali berjalan ke arah Santi, kali ini dia duduk bersimpu di samping Santi. Tangannya sesekali memegang perut Santi yang sudah memucit itu. "Jalur setemu Yondo?" Santi menggeleng, tak mau memberikan apapun kepada setan itu. Kenapa? Ia tak menyadari kenapa ia tidak mengenali sosok perempuan di sumur itu adalah bidan Lastri. "Ora gelem?" tanya Bu Lastri. Kali ini Bu Lastri mengurut perut Santi dengan keras seolah sedang mendorong janinnya agar keluar dari perutnya. Apa salahku?" isak Santi yang tak kenapa. Tubuhnya tak bisa bergerak sama sekali. Bidan Lastri memandang Santi dengan tatapan iba. Entah karena dia kasihan atau memang sorot matanya begitu memuakan. "Ora onondu, aku cuma pengen anakmu. Biarkan saja, biar jadi satu dengan teman-temannya," ucap bidan Lastri datar. Santi menggeleng, bahkan kali ini ia melihat dedemit anak-anak kecil itu mulai berlarian di dalam rumahnya. "Apa maksudmu? Lepas!" teriak Santi. "Tidak ada, Dok. Aku cuma pengen cantik seperti kamu," ucap bidan Lastri. "Brengsek, lepas!" Bu Lastri tak menggubris. Ia justru beranjak mengambil kendi kecil dan mulai mengoleskan darah ayam cemani itu ke perut Santi. Seketika perut Santi seperti terbakar hebat. Bahkan janin di dalamnya ikut bergerak gila-gilaan. "Sing ikhlas Yondo," ucap Bu Lastri. "Brengsek, tolong, teriak Santi, namun sepertinya percuma. Rumah ini berada di ujung desa. Belum lagi di luar sedang turun hujan. Bahkan di sampingnya, Rama tergeletak tak berdaya. Dari kepalanya terus mengucur darah segar yang mulai menggenang. Lalu kembali Bu Lastri beranjak. Kali ini dia bergerak. Sambil menembang begitu lirih, diambilnya lilin serta kemenyan, lalu ditaruh di dekat kedua kaki Santi. Santi sudah pasrah. Ia tak tahu lagi harus bagaimana. Jika ini memang takdirnya, ia hanya bisa meminta maaf kepada anaknya yang masih berada di dalam kandungan. Kini rasanya udara semakin terasa pengap. Bu Lastri duduk bersila, masih menembang dengan suara yang begitu mengerikan. Lalu, tepat dari arah belakang rumah, ada sesuatu yang muncul. Awalnya hanya tangan gelap, lalu perlahan sosok itu mulai menunjukkan wujudnya. Sosok itu begitu mengerikan, badannya bungkuk, ia bongkok, wajahnya keriput, namun memiliki taring di kedua ujung bibirnya. Belum lagi rambutnya yang putih tapi sudah mulai jarang. Sosok itu terus melangkah perlahan. Santi menjerit ketakutan, berusaha untuk pergi dari tempat itu. Namun rasa sakit di perutnya begitu kuat. "Monggo Nyai," ucap bidan Lastri. "Kenapa? Apa salahku?" jerit Santi. "Tidak ada, Nduk. Ini hanya syarat agar Nyai Bajangpati
bisa memberikan aku tambahan umur agar bisa merawat anak-anakku, ucap Bu Lastri sambil menunjuk ke arah bocah-bocah demit yang masih asik bermain di ujung ruangan. Santi tak habis pikir, Bidan Lastri benar-benar gila. Dia yakin kalau dirinya bukanlah korban pertamanya. Wes Sendok, di ngapura, ucapnya lirih. Santi memejamkan mata. Ia hanya bisa berzikir pasrah. Sesaat ia merasakan ada sensasi dingin merambat kulitnya, lalu rasa menekan di perutnya. Sakit, begitu sakit. Rasanya seperti janinnya ditarik paksa. Belum lagi suara isak tangis bayi yang menggema begitu keras di telinganya. Santi mengerang. Prang! Seketika, rasa dingin dan menekan itu berangsur menghilang. Dengan nafas terengah, Santi membuka mata perlahan. Tampak di depannya satu sosok tak asing berdiri memegangi kendi kecil berlumur darah, serta satu kendi lagi berisi air bening yang dituangkan ke perut Santi. "Nining!" teriak Bu Lastri. "Ame opo? Tanya Nining penuh dendam. Rasa sakit di perut Santi sudah berangsur menghilang. Ia benar-benar bingung. Bukannya Nining itu gila. "Ora usah melu-melu. Dah usah ikut-ikut," kata Bidan Lastri. "Ora urus," teriak Nining emosi. Dia langsung mengguyurkan sisa darah cemani itu tepat ke wajah Bidan Lastri. Seketika udara di ruangan itu menjadi jauh lebih dingin. Sosok nenek bongkok yang tadi hampir mengambil janin Santi terlihat mundur. Dia menatap ke arah Bidan Lastri, hidungnya mengendus-endus di udara. Namun bukan hanya itu saja, bahkan sosok anak-anak kecil yang sedari tadi bermain tiba-tiba menatap ke arah Bidan Lastri dengan pandangan kesumat. Wujud mereka berubah seutuhnya, bukan hanya pucat, namun penuh dengan darah mengerikan. "Ora, ojo, mandek!" teriak Bu Lastri. Namun terlambat. Sosok perempuan bongkok itu seperti menjilati tubuh Bidan Lastri, lalu dengan cepat menghilang dari pandangan. Sedangkan demit anak-anak kecil itu, mereka terus menembang, membuat suaranya tumpang tindih. Bu Lastri terus memegangi kepalanya. Dia berjalan sempoyongan, terus berjalan menuju ke arah sumur belakang. "Mati, mati, mati!" teriak dedemit anak-anak itu. Hingga seolah tangan Bidan Lastri bergerak sendirinya, dia terus membenturkan kepalanya ke pinggiran sumur. Nining yang melihat itu hanya menyeringai ngeri. Dan puncaknya, Bidan Lastri mengangkat kedua tangannya, memposisikan di kepala. Krak! Terdengar suara tulang yang patah, lalu Bidan Lastri tumbang jatuh ke tanah. Hari itu, desa Rambat gempar. Mereka semua tidak menyangka bidan desa yang terkenal lemah lembut dan suka menolong ternyata adalah dalang dari semua kekacauan ini. Selain itu, hal yang tak pernah mereka kira, ternyata semua mayat bayi yang diambil dari makam semua terkubur di sekitar sumur tua itu. Dan Nining, dia sebetulnya tidak gila. Dia hanya difitnah oleh Bidan Lastri. Nining mengaku pernah melihat Bu Lastri berjalan ke sumur di belakang rumah ini dan memakan janin yang baru saja ia bersihkan dengan air sumur itu. Namun waktu itu warga desa tidak percaya. Sedangkan Santi dan Rama akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit. Beruntung keduanya bisa diselamatkan meski kondisi Rama begitu parah. Beberapa minggu setelahnya, Santi dan Rama kembali lagi ke desa itu. Tampak keduanya tersenyum pada perempuan yang penampilannya kini jauh lebih manusiawi. "Ning, makasih ya," ucap Santi sambil memeluk perempuan itu. "Beruntung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, sudah mati kalian." Keke Nining. "Ning, aku masih penasaran. Air yang kamu gunakan itu, yang dituangkan ke perutku, itu air apa?" tanya Santi penasaran. "Air doa biasa. Tidak ada yang sakti. Hanya manusia-manusia bodoh
yang mau bersekutu dengan iblis, ucap Nining. Ketiganya terkekeh, lalu mereka masuk ke dalam rumah. Akhirnya Santi dan Rama memutuskan untuk keluar dari desa Rambat. Meski harus kehilangan mimpi dan pekerjaannya, namun Rama belajar bahwa anak dan istrinya adalah harta yang paling berharga. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Netrakala. Horornya dapet banget nih. Ini cerita-cerita gini saya demen banget ya. Dan Netrakala jagonya bikin cerita kayak gini. Ngidam getih. Tuh apa namanya, pada saat nyanyi-nyanyi itu ya, talelole-loledung itu tuh. Serem banget tuh ya. Dan ternyata Bidan Lastri nyalah pelakunya ngidam getih ini. Dialah yang selama ini apa namanya, menghabisi nyawa bayi dan juga bahkan sampai makan ya. Ngeri banget ya, demi untuk bersekutu dengan iblis, demi kehidupan abadi, demi kecantikan abadi. Bidan Lastri. Dan ternyata Nining ini yang dibilang sebagai ODGJ ternyata bukan. Dia hanya salah satu korban yang mencoba menghentikan apa yang sudah dilakukan oleh Bidan Lastri. Waduh. Ini Rama nih, suaminya ngeselin banget. Nih teman-teman, ada yang kesel nggak? Kalau saya kesel banget ya dari awal. Jelas-jelas istrinya lagi hamil, ya kan, hamil tua lagi. Dia aja ke tempat yang apa namanya, angker kan, rumah angker. Tinggal di situ, ngotot banget lagi, malah nakut-nakutin istrinya yang udah ketakutan. Kan bahaya banget buat keselamatan janinnya ya kan. Dan di sini untungnya, alhamdulillahnya, Santi selamat nih. Kalau enggak Rama bakalan nyesel. Dan alhamdulillah, tapi setelah kejadian itu Rama nggak kekeh lagi, dia akhirnya mau pindah dari rumah Belanda di ujung desa. Luar biasa kisahnya. Terima kasih Netrakala atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.